Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Eli Lujeng Luginto Kustiotari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 3525 76001270 dengan nomor induk mahasiswa 0621082592. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kartu identitas saya dan juga kartu ujian sebagai bukti verifikasi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam uji kinerja yang berjudul Sholat Gerhana. Materi ini akan saya laksanakan pada kelas 8 UPT SMP Negeri 12 Gresik. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Demikian perkenalan singkat dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum materi saya sampaikan, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan. Nah sekalian, sebelum kita memasuki materi pelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya absen dulu. Abi Haida hadir. Teman sekalian, sebelum materi saya mau ajak anak-anak relax dulu. Semuanya berdiri sebentar. Saya bilang gajah, yang sebenarnya berarti tirukan gajah sa. Kalau saya bilang semut, kecil. Kalau saya bilang kebalikannya, gajah kecil, semut bisa dicoba. Saya mau kasih dulu. Pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang jujur dan amanah. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita katakan itu cocok dengan kenyataan. Itu namanya jujur. Bagian amanah dibagi menjadi 3 ya. 1. Amanah terhadap Allah. 2. Amanah terhadap diri sendiri. 3. Amanah terhadap orang lain. Jadi ketiga-tiganya ini kalau bisa kalian laksanakan sehari-hari. Apa? Amanah kepada Allah tentunya melakukan sholat. Amanah diri sendiri tentunya menjaga kesehatan. Amanah kepada orang lain tentunya menyampaikan titipan.
Bang, gawat bang. Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat bang, itu di langit. Bulannya jadi gelap, hilang mau dimakan raksasa. Oh, bukan. Emangnya kamu nggak ingat berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana bang? Itu loh, berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Iya gerhana, tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan yang cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari Perhatikan baik-baik. terletak segaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya. Benar banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan toh. Bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kali atau penumbra. Kamu tahu nggak, bayangan bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh bang? Ada bayangan bulan total. Perhatikan nanti terjadi pertanyaannya saat bulan menggunakan masuk ke gerhana bayangan yang dapat bumi. dijawab. Kalau dapat menjawab nilai negatif Ada bagus gerhana lebih sebulan terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya. Benar. Nah, habis itu ada juga bayangan bulan penumbra. Bulannya berada dalam bayangan penumbra bumi. Oh, ada nggak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari dalam. Apa matahari, bumi dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya segaris, tapi bukannya kebalik dalam. Mengenai itu, matahari, bulan dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang hari mataharinya terhalang bulan dong. Benar, tapi karena dia lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya, bulan punya bayangan bulan sama bulan juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya. Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya, kata berita sih, paling lama terjadinya 7 menit. Selain itu, ada juga gerhana matahari sebagian. Peralatan ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena bayangan penumbranya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Benar banget Tanam, gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya di bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umbra. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya, soalnya bulan berada di titik terjauh bumi. Ukuran bulan begitu kecil, jadinya cuma bertubuh bagian tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh gitu toh. Lihat dong, bulannya udah kelihatan. Wah, lega aku, udah terang lagi. Ternyata gerhana itu bukan karena bulan atau matahari dimakan.
Tapi kalau makan tulang bulat sih, aku mau banget. Pengertian sholat gerhana. Dua sholat gerhana disebut sholat kusufain. Apa tadi? Kusufain. Yani sholat hukumnya sholat gerhana. Sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Al hadits kama qala. Artinya gini, nah, terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat. Nah, saya lanjutkan. Kalau tidak paham hukumnya, saya jelaskan dan lanjutkan ketentuan sholat gerhana. Ketentuannya, coba isi dibaca. Apa ketentuannya? Satu. Waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Coba Arya. Nomor 2. Jadi ini yang nomor 2 ini. Tata cara sholat gerhana. Nanti kalau yang praktek biar tahu ya. Tata cara sholat gerhana. Ini biar tahu ketika praktek. Ini mas. Mas dihafalkan nanti yang jawab yang tahu. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Satu, niat. Tadi sudah saya jelaskan niatnya. Usolli sunatan likusul fisamsi rakataini lillahi ta'ala. Kalau bulan ada apa? Saya mau ke belakang dulu, saya mau tanya yang di belakang sini. Tadi kan hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Ya. Apa sunnah muakkad tadi? Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang bagaimana? Yang dianjurkan. Dianjurkan itu diapakan? Dilakukan, ditekankan. Dianjurkan itu ditekankan, sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Karena apa? Kalau hanya sunnah-sunnah yang ghairu muakkad, sunnah yang tidak ditekankan, Rasulullah tidak menganjurkan. Beliau menganjurkan sangat ditekankan, berarti ini kalau manusia gerhana, ayo kita sebagai umat muslim menggerakkan, menghidupkan syariat Rasulullah, hidupkan syariat Rasulullah. Kita gerakkan sholat gerhana. Kalau memang ada di masyarakat kamu ya, kalau tidak ada, kamu yang merintis, kamu yang menjadi pelopor, ya, menjadi pelopor. Jangan sampai di rumah tidak ada dan kamu tidak sholat. Gerhana terjadinya kan nggak harus setahun sekali, ya. Tadi masih ingat nggak video tadi? Karena gerhana bulan itu terjadi ketika apa? Biasanya itu ketika pada waktu bulan purnama. Bulan purnama tanggal 15, tanggal 15 bulan Arab, bulan purnama itu. Kalau bukan bulan purnama nggak akan terjadi gerhana bulan. Kemarin terjadi gerhana bulan total. Itu pun tidak selamanya setiap tahun terjadi gerhana total. Gerhana matahari total juga gitu. Gerhana matahari total kadang-kadang terjadinya itu ya. Dan ingat saya tahu gerhana matahari total itu tahun 2016. Nah, 2016 itu terjadi gerhana matahari total.
Baru-baru ini kemarin juga terjadi gerhana matahari total. Berapa tahun coba kamu hitung? 2016 sampai 2025. Berapa tahun? Ayo, 9 tahun baru terjadi gerhana matahari total. Jadi peredaran itu kita nggak tahu. Alangkah ruginya kita kalau terjadi gerhana kok tidak sampai melakukan sholat sunnah gerhana bulan atau matahari. Alangkah ruginya nak dia, karena tidak setiap tahun kita akan tahu gerhana, nggak akan tahu. Bahkan yang baru 9 tahun baru gerhana lagi, baru 5 tahun gerhana lagi. Ya kalau umur kita masih panjang, ya kita doa saja semoga umur kita panjang, amin ya robbal alamin. Kita berdoa semoga umur kita panjang, kita bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah, dengan baik ya, sehingga hidup kita bisa terarah, hidup kita ada maknanya, hidup kita ada manfaatnya. Itu coba temannya itu dibangunkan kok tidur. Coba bangunkan. Coba mandala, coba saya tanya aja biar gak tidur. Coba mandala saya tanya dulu. Setelah gerhana itu berapa rakaat? 2. 1 rakaat itu berapa kali ruku? 2. Bagus. Jangan tidur lah ya. Supaya kita itu bisa fokus, bisa paham, bisa ngerti. Ya, anak kalian. Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang bagaimana ketentuan, pelajaran dan pengertian tentang hukum-hukumnya sholat gerhana. Nah, sebagai bentuk kepahaman kalian, saya ingin tahu. Ini nanti akan saya kasih lembaran kerjakan 2 orang ya. Jadi kerjakan 2 orang supaya apa? Supaya materi yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa masuk ke hati kalian, dan kalian bisa belum paham? Oh, ada yang belum paham? Namanya ya. Nah, ini saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, tulis ini ya. Tulis dulu di situ ya. Yang lain memperhatikan, yang lain memperhatikan. Bisa siap. Berapa? Nanti tulis di rotan ya. Ayo, coba sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dikerahkan bawahnya. Usolli sunnatan likusubin samsi ra'ataini mustaqbal inaman lillahi ta'ala.
mau refleksi dulu, refleksi menindaklanjuti dari keterangan yang telah saya sampaikan. Apakah kalian sudah paham atau masih perlu dijelaskan? Sebab keterangan kalau itu dipahami nanti kalau saya akan salah. Sudah paham sini? Jadi tidak paham. Yang belajar tidak paham. Yang paham. Pesan saya, di akhir pembelajaran ini pesan saya, materi itu hanya sekedar tulisan, ya. Yang terpenting adalah aplikasi dalam kehidupan kamu. Nah, apa maksudnya program ini? Termasuk hikmahnya apa? Hikmahnya satu, kita harus tetap bersyukur, apapun yang diberikan Allah tetap kita syukuri, besar kecil ataupun enak tidak enak tetap kita syukuri, semuanya nggak lepas dari takdirnya Allah. Mari kita dengan doa sama-sama. Doa kafaratul majlis subhanallah ya. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum ya, nanti dapat tangan ya. Dan kemudian tanya siapa ini? Ya, tanya siapa ini? Nabi. Oh, Mas Nabi ya. Ayo Pak, ayo tanya sini.